Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah struktur beton lanjut, Ibu Dr. Nur Syamsi, STMT. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam video ini kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil perhitungan tugas perencanaan Strat and Tie, di mana pada materi yang akan kami angkat adalah tentang perhitungan pendulangan struktur pierhead dengan menggunakan metode Strat and Tie. Terima kasih. Perkenalkan Ibu, nama saya Anugrah Sembiring dengan nomor induk mahasiswa 2470161019. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan tata cara perhitungan pierhead menggunakan metode Strat and Tie. Sebelum kita masuk ke dalam perencanaan utama untuk struktur pendulangan Strat and Tie, ada beberapa aturan-aturan dasar yang akan kita pakai nantinya untuk perencanaan perhitungan pendulangan pierhead, di mana ada 5 aturan standar nasional Indonesia yang akan kita gunakan untuk perencanaan pierhead itu sendiri. Yang pertama, dari Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 2847 tahun 2013 tentang bagaimana persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Yang kedua, SNI 1725 tahun 2016 tentang standar pembebanan untuk jembatan. Yang ketiga, SNI 2833 tahun 2016 tentang perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Yang keempat, SNI 7656 tahun 2012 tentang tata cara pemilihan campuran untuk material beton. Dan yang terakhir adalah pedoman K2 JTJ terkait dengan keamanan jembatan khusus. Berikutnya di slide nomor 3 terlampir modeling untuk pierhead itu sendiri, di mana yang akan kita pakai adalah pierhead untuk menahan struktur flyover atau overpass dalam perhitungan yang akan kita perhitungkan di tugas beton lanjut ini. Berikutnya, adapun data perencanaan pierhead jembatan flyover atau overpass, yang dimana lokasi proyek ini kami ambil di Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan lebar B1 terlihat pada gambar di samping kanan adalah 2 meter. B1 ini menotasikan jarak antara girder paling pinggir ke girder nomor 2 ataupun girder yang di tengah. Yang kedua adalah lebar B2 adalah sebesar 4 meter, di mana 4 meter ini adalah jarak dari as girder nomor 2 ke girder nomor 3 ataupun girder yang ada di tengah-tengah bentang. Lebar bentangan jembatan sebesar 10 meter, ya, dapat kita lihat pada gambar. Lebar kepala pierhead itu sendiri adalah 2 meter dan tinggi total pierhead dinotasikan dalam A sebesar 4 meter, di mana dalam perencanaan perhitungan ini akan menghitung beberapa sistem pembebanan yang ada di dalam perencanaan itu sendiri, baik itu beban sendiri, beban mati tambahan, beban kendaraan, dan kombinasi beban yang diatur dalam standar nasional Indonesia. Yang berikutnya adalah pembebanan. Secara umum pembebanan pada pierhead ini dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu beban mati dan yang kedua adalah beban hidup. Pembebanan yang akan digunakan mengacu pada SNI 1726 tahun 2016 tentang standar pembebanan untuk jembatan. SNI ini digunakan agar tingkat keamanannya lebih tinggi.
Yang pertama kita bahas adalah beban mati. Beban mati adalah gabungan dari beban sendiri pierhead dan beban mati tambahan. Beban sendiri dari pierhead diperoleh dari perkalian antara volume pierhead tersebut dikali berat jenis beton itu sendiri. Mana dari gambar sebelumnya kita mengetahui volume pierhead adalah 10 dikali 1 dikali 4 sehingga nilainya 40 meter kubik. Sementara berat jenis beton bertulang adalah 24 kN per meter kubik, sehingga total berat beban sendiri adalah 40 dikali 24 sama dengan 960 kN. Jadi distribusi beban pada pierhead tidak merata. Jadi dari tabel kita dapat memperoleh VA sama dengan VD, nilainya 588,3 kN. VB sama dengan VC, nilainya 575,6 kN. Yang berikutnya adalah beban mati tambahan. Beban mati tambahan ini termasuk berat girder, slab, barrier, dan sebagainya. Contoh, beban tiap girder yaitu 10 dikali 80 sehingga nilainya 800 kN. Dari tabel kita memperoleh nilai VA sama dengan VD, nilainya adalah 381,9 kN. Nilai VB sama dengan VC sebesar 118,1 kN. Yang kedua, beban hidup. Seperti yang kita lihat pada ilustrasi gambar, beban kendaraan diasumsikan 50 kN per meter dikali 10 meter, sehingga nilainya 500 kN per girder. Distribusi dari tabel kita memperoleh VA sama dengan VD, nilainya 496,5 kN. VB sama dengan VC, nilainya 451,4 kN. Kemudian dari kedua beban tadi kita lakukan kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan yang kita gunakan adalah 1,2 dikali dead load atau beban matinya ditambah 1,6 dikali live load atau beban hidupnya, di mana nilai dead loadnya sebesar 970,2 kN. Sementara live loadnya, beban hidupnya, bernilai 496,5 kN. Sehingga nilai kombinasi pembebanannya adalah 2363,46 kN. Yang berikutnya adalah tabel rekap pembebanan pierhead dengan girder. Nah, tabel ini berisi rekap reaksi dari tiap tumpuan di VA, VB, VC, dan VD akibat beban mati sendiri, beban mati tambahan, dan beban hidup, yang nilainya masing-masing dapat kita lihat lebih rinci pada tabel di bawah. Baik, saya akan melanjutkan perencanaan pierhead dengan metode strut and tie. Nah, sebelum kita ke perencanaan, kita identifikasi dahulu daerah D dan daerah B pada model kita. Nah, pada model kita, pierhead akan menjadi daerah D dan pier body akan menjadi daerah B. Nah, setelah kita identifikasi, kita akan modelkan yaitu rangka batang yang terjadi pada model kita, dan kita analisa menggunakan bantuan program. Di sini bantuan program yang kami pakai adalah SWFA2D. Setelah kita masukkan pembebanan dan kita analisa rangkanya, maka akan didapat hasilnya seperti berikut. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, sebelah kiri itu adalah modelnya, sebelah kanan adalah tabel analisa, hasil analisa dari rangka batangnya dengan bantuan program. Nah, setelah itu kita harus tahu dulu apa syarat kekuatan dari STM ini, apa syaratnya. Nah, syaratnya di sini harus bahwasanya F force lebih kecil sama dengan Fn dikalikan faktor reduksinya. Nah, faktor reduksi di sini faktor reduksi STM-nya. Oke. Nah, ini adalah data perencanaan kita. Bisa kalian lihat sendiri, mutu betonnya K350 dengan jadi FV-nya 30 MPa. Mutu baja itu 360 MPa, ukuran bearing plate 400 x 400 di dalam satuan mm. Diameter tulangan pokok kita 22 mm, diameter sengkang kita 12 mm, lebar strut untuk pierhead kita 300 mm, untuk pier body diambil 400 mm, dan lebar dari pierhead kita adalah 1000 mm.
dengan koefisien strat kita adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya kita verifikasi kekuatan strat. Nah, di sini saya ambil T6 dan T13. T6 ini berasal dari pier head, T13 di pier body. Nah, T6 itu adalah FU-nya 2815,489 kN yang nantinya akan kita bandingkan ke FNS-nya. Oke. Dan rumus dari FNS-nya itu bisa kalian lihat, inilah rumusnya. Koefisien reduksi STM dikalikan dalam kurung 0,85 dikalikan mutu beton kita dikalikan koefisien strat dikalikan dari luasan model strat kita. Kan tadi lebar strat 300 dan lebar untuk pier head kita kan 1000, jadi 300 kalikan 1000. Nah, jadi dapat nilai FNS-nya 5737,5 kN, lebih besar dibandingkan FU yang terjadi pada T6. Begitu juga untuk T13. Jadi di T13 dengan rumus yang sama, namun yang berbeda adalah lebar stratnya untuk pier body adalah 400 mm. Oke. Nah, di sini didapat nilainya FNS-nya adalah 7650 kN, lebih besar dibandingkan FU 3238,21. Nah, pada dua elemen tadi aman, berarti tidak terjadi kegagalan. Jadi kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu perhitungan tulangan untuk pengikatnya. Jadi rumus AS adalah FU dibagikan koefisien STM dikalikan FY. Nah, di sini FU ketika kalian masukkan ke dalam rumus harus kalian ubah ke Newton, karena FY kan itu satuannya MPa. MPa itu kan Newton per milimeter kuadrat. Nah, kita masukkan 1739, untuk T0 dan T3. Di sini saya ambil T0 dan T3 ya. Di T0 kita masukkan rumusnya sehingga didapat jumlah tulangan yang minimal itu adalah 17 buah. Sini kami tambahkan 3 sebagai faktor keamanan ya. Kami tambahkan 3 menjadi 20D22. Dan untuk T13 adalah 25 untuk minimal. Yang kami pakai ditambahkan 3 yaitu 28D22. Selanjutnya kita akan mencari lebar minimum untuk distribusi tulangan yang diperlukan. Di sini WT sama dengan FNT per F aksen CE dikalikan BS. Nah, di sini FNT-nya adalah tarik ya. Jadi ingat, strat itu tekan, tai itu adalah tarik ya. Jadi di sini FNT yang dipakai adalah 2527,26 kalikan 10 pangkat 3. Dengan konsep yang sama diubah ke Newton karena di situ kita ada F aksen C, yaitu mutu beton kita dalam satuan MPa. Dimasukkan nilainya sehingga didapat nilai WT itu adalah 165,18. Itu minimal ya, lebar pengikatnya ya, itu 165,18 mm. Jadi bisa kita rencanakan lebar untuk tulangan yang kita pakai tadi adalah 28D22 itu sebanyak 14 lapis ya. Sebanyak 14 lapis dengan lebar dari pengikat yang kita ambil ada 700. Itu melebihi ya. Itu lebih besar bahkan dari WT-nya itu sendiri. Setelah aman itu semua, kita bisa lanjut ke syarat tulangan minimum. Di sini kita harus mencari syarat tulangan minimumnya. Jadi syarat tulangan minimum di sini adalah sigma ASI dibagi BS dikalikan SI dikalikan sin AI. Nah, S di sini adalah jarak tulangan ya. Jadi jarak tulangan adalah 10 cm. Kita masukkan nilainya sehingga didapat nilainya 0,031, lebih besar daripada 0,03. Berarti pada konsep sini aman ya, aman. Kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu pengangkuran tie pada nodal zone. Nah, di sini horizontal standard hook digunakan untuk pengangkuran pengikat T0 dan T3 dan tulangan yang dipakai adalah 28D22. Nah, banyak pengangkuran kita akan sesuaikan dengan SNI 2847 2013. Nah, rumusnya seperti berikut nih. Inilah rumusnya. Nah, rumusnya bisa kalian masukkan nilainya sehingga didapat LDH minimal itu untuk pengangkurannya itu adalah 347,037 mm. Di sini kami menggunakan 350. Oke. Kita bisa lanjut ke verifikasi kekuatan daerah nodal. Nah, di sini yang saya ambil adalah nodal 20 ya. Nodal 20 tipe nodalnya adalah CTT. Karena pada nodal 20
jumlah T lebih banyak dibandingkan C-nya. Nah, sehingga koefisien nodal adalah 0,6. Dimensi lebar dari strat pengikat yang bertemu pada nodal harus sama atau lebih besar daripada Wrec. Nah, di mana Wrec-nya itu adalah rumusnya adalah seperti berikut. Fu per 0,75 dikalikan 0,85 dikalikan F aksen C dikalikan koefisien nodal dikalikan BS dikalikan F aksen C, selanjutnya dikalikan koefisien nodal dikalikan BS. Selanjutnya kita masuk ke verifikasi code. Ya, kita masuk ke dalam kondisi-kondisinya. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri perhitungan-perhitungannya, masukkan rumus-rumusnya sehingga didapat nilainya itu semua pada kondisi lebih besar dibandingkan Wrec-nya. Wrec minimalnya rata-rata adalah di bawah 250 ya. Nah, sehingga itu lebih besar. Sementara lebar yang kita pakai tadi pada pierhead adalah 300 mm. Nah, pada konsep ini bahwasanya aman kan gitu. Sehingga bisalah kita mengambil kesimpulan untuk jumlah tulangan pada pierhead yaitu adalah 14D22 kali 2. Kan ada 2 lapis. Nanti dia ada 14 lapis di dua sisi ya. 2 kali 14D22 dengan jarak tulang sengkang kita adalah 10 cm dengan menggunakan diameter tulangan 12. Oke. Nah, seperti pada gambar lah kalian bisa melihat. Nah, 700 mm itulah lebar dari lebar dari WT tainya. Terus ini lebar dari pierhead kita 1000 mm. Nah, ini ada horizontal hook itu yang kita pakai tadi 350 mm. Demikian presentasi perencanaan pierhead dengan Strat and Tie Method. Kami dari kelompok 1, saya Christian Tambunan, NIM 247016. Kelompok 1, saya Petra Andreas, NIM 2470016023. 1. Nama saya Anugrah Sembiring dengan nomor induk mahasiswa 247016019, mengucapkan terima kasih. Demikian yang dapat kami presentasikan pada kesempatan ini.